Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Teman-teman yang pernah main ke Yogyakarta pasti pernah menyusuri Jalan Malioboro yang membentang sepanjang 900 meter itu. Jalan tersebut memang ikonik. Bahkan suatu saat ketika saya main ke Malioboro, seorang turis asing terheran-heran dengan antrian panjang pengunjung yang ingin berfoto di plang bertuliskan Jalan Malioboro. "Mengapa orang-orang ingin berfoto di tempat itu?" tanyanya penuh keheranan. Memang, Jalan Malioboro sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro di pusat kota Jogja pada abad ke-19 sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan perekonomian. Sejak saat itu, jalan raya ini dibangun dan digunakan untuk tujuan seremonial tertentu. Kini, Jalan Malioboro dipenuhi pedagang cenderamata dan makanan khas Yogyakarta. Pengunjung bisa makan gudeg, ngopi, minum ronde, atau makan gorengan di he atau kafe yang ada di sepanjang Jalan Malioboro. Tetapi, tahukah teman-teman, dari mana nama Malioboro itu? Menarik untuk membahas karena setidaknya ada 4 teori mengenai asal-usul nama Malioboro tersebut. Teori pertama, berasal dari nama seorang tokoh militer Inggris, Marlborough. Adipati Marlborough adalah gelar untuk John Churchill, jenderal kondang dari Inggris yang hidup dari tahun 1650 sampai 1722. Nama ini digunakan untuk benteng pertahanan Inggris di Bengkulu yang dinamakan Benteng Marlborough. Karena pengucapan kata Marlborough dianggap terlalu sulit, maka orang mengucapkannya dengan Malioboro. Teori tersebut didasarkan pada sebuah catatan sejarah yang mengatakan bahwa Keraton Yogyakarta di zaman Sultan Hamengkubuwono II pernah dirampok oleh pasukan Inggris dalam peristiwa yang dikenal sebagai Geger Sepahi pada tahun 1812. Teori kedua dikemukakan tokoh asal Yogyakarta yang berpendapat nama Malioboro mungkin berasal dari nama penginapan atau pesanggerahan yang digunakan Jayeng Rana atau Amir Hamzah, tokoh utama cerita Menak yang mengadopsi Hikayat Amir Hamzah. Sebagai informasi, Menak Amir Hamzah adalah cerita saduran dari Hikayat Amir Hamzah yang ditulis ulang oleh Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten yang merupakan istri dari Sultan Hamengkubuwono I dan ibu dari Sultan Hamengkubuwono II. Berbeda dengan Menak Amir Hamzah lainnya, buku ini ditulis dengan huruf pegon berbahasa Jawa. Teori ketiga, kata Malioboro berasal dari bahasa Jawa, Malio atau perubahan menjadi wali, dan Boro dari Ngumboro, artinya perjalanan atau pengembaraan. Jalan Malioboro dianggap sebagai sumbu filosofis yang menghubungkan Tugu dengan Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, garis filosofis tersebut terwujud dalam simpul-simpul berupa panggung kerapyak Keraton Yogyakarta, Tugu Golong Giling yang melambangkan konsep sangkan paraning dumadi atau asal dan tujuan dari adanya hidup. Filosofi dari jalan dari panggung kerapyak menuju Keraton Yogyakarta menggambarkan perjalanan manusia sejak di dalam kandungan, lahir, beranjak dewasa, menikah hingga memiliki anak atau sangkaning dumadi. Sedangkan filosofi jalan dari Tugu Golong Giling ke arah selatan menggambarkan perjalanan manusia ketika hendak menghadap Sang Holik atau paraning dumadi, meninggalkan alam fana dunia menuju alam baka atau akhirat. Teori keempat berasal dari ahli sejarah Peter Carey. Ia berpendapat nama Malioboro berasal dari bahasa Jawa Malioboro yang diadopsi dari bahasa Sanskerta Malyaboro yang berarti dihiasi karangan bunga. Hal ini berdasarkan teori nama Ngayogyakarta yang berasal dari bahasa Sanskerta Ayodhya yang dalam bahasa Jawa Ngayodhya, ibu kota kerajaan Rama di epos Ramayana. Jadi,
Wajar bila Kesultanan menggunakan atau mengadopsi bahasa Sanskerta untuk nama jalan atau nama tempat-tempat lainnya. Secara etimologi, hubungan antara nama jalan Malioboro dengan kata dalam bahasa Sanskerta Malioboro juga pernah disinggung oleh Profesor C.C. Bock pada kuliah di Universitas Leiden pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Dan juga Dr. O.W. Tichler dalam sebuah karya ilmiah pada Kongres Orientalis Internasional ke-28 di Canberra, Australia. Maka dari itu, penggunaan nama Malioboro yang berasal dari bahasa Sanskerta untuk menamai jalan yang dibangun Hamengkubuwono I, Sultan pertama Kesultanan Yogyakarta, setidaknya sejak tahun 1755 cukup masuk akal. Peter Carey dalam buku berjudul Kuasa Ramalan menjelaskan Raffles pertama kali berkunjung ke Yogyakarta pada tanggal 27 sampai 29 Desember tahun 1811 untuk berunding dengan Sultan Hamengkubuwono II. Sultan meminta Raffles tidak membawa pasukan pengawal yang besar karena akan menimbulkan ketegangan. Jika Raffles bersikeras membawa pasukan pengawal yang besar, maka akan menimbulkan perlawanan bersenjata dari Kesultanan. Sementara Raffles meminta disambut dengan istimewa dan upacara penuh. Raffles membawa 400 serdadu yang terdiri dari 100 kavaleri dan 300 infanteri ketika tiba di Yogyakarta pada 27 Desember tahun 1811. Peter Carey menyebut Raffles memasuki kota Yogyakarta melalui jalan raya utama yang di kemudian hari menjadi Jalan Malioboro dengan pasukan Sultan sebanyak 10.000 memenuhi kedua sisi jalan lengkap dengan tombak dan bedil siap tembak. Kunjungan Raffles itu nyaris menjadi malapetaka. Dalam pertemuan di kamar singgasana Wisma Residen, Sultan menolak duduk di kursi yang disediakan untuknya, tetapi duduk di singgasana perak miliknya yang di bawahnya ditaruh dinglik sehingga bisa duduk lebih tinggi dari Raffles. Ketika ajutan Raffles menyingkirkan dinglik itu dengan kakinya, beberapa pengawal Sultan menghunus keris. Para perwira Inggris pun masuk ke ruangan. Ketegangan itu berhasil dilerai oleh putra mahkota yang didukung oleh Raffles. Sultan Hamengkubuwono II tetap menolak tunduk dan diatur oleh Raffles. Sultan menginginkan Mangkudiningrat sebagai penggantinya. Namun, Raffles menolak dan memilih Raden Mas Surojo yang naik tahta karena lebih ramah dan penurut dibanding ayahnya. Intervensi Raffles terus berlanjut dengan penyerangan dan penjarahan keraton Yogyakarta yang dikenal dengan istilah geger sepehi pada 20 Juni tahun 1812. Sultan diasingkan ke Pulau Pinang, Malaysia. Putra sulungnya, Raden Mas Surojo, diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono III yang bertahta selama 2 tahun. Tim Hannigan dalam buku berjudul Raffles dan Invasi Inggris ke Jawa mengatakan, tidak ada catatan pada zaman itu mengenai pergantian nama jalan yang menuju Keraton Yogyakarta. Malioboro tampaknya paling mungkin berasal dari kata Malioboro, istilah Sanskerta, yang berarti dihiasi dengan karangan bunga, yang merujuk kepada para pelayan penyebar bunga yang menyambut Sultan ketika dia lewat jalan itu. Tulis tim Hannigan. Peter Carey dalam tulisannya tentang Jalan Malioboro di jurnal Arsipel 27 tahun 1984 menjelaskan, pada masa lalu Jalan Malioboro adalah jalan di mana warga atau masyarakat Yogyakarta dapat menyambut atau melihat tontonan bila mana ada rombongan tamu asing yang akan berkunjung ke keraton Sultan Hamengkubuwono. Di beberapa tempat, di kanan dan kiri jalan tersebut, ditempatkan hiasan dari daun kelapa, musik gamelan, dan barisan pengawal keraton dengan tombak terhunus. Menurut Peter Carey, dalam bukunya Asal-Usul Nama Yogyakarta Malioboro, mengatakan jalan raya ini telah dibangun dan digunakan untuk tujuan seremonial tertentu selama 50 tahun sebelum orang Inggris mendirikan pemerintahannya di Jawa.
Besar kemungkinan bahwa jalan ini sejak awal telah dikenal sebagai Jalan Malioboro, yang berarti jalan berhiaskan untaian bunga. Petunjuknya adalah nama Ngayogyakarta sendiri, yang kemungkinan berasal dari kata Ayodhya dalam bahasa Sanskerta, atau dalam bahasa Jawa modern, Ngayodhya, ibu kota pahlawan India Rama dalam epos Ramayana, kata Peter Carey. Pengaruh kesusastraan India di Jawa dikenal melalui media kakawin yang berbahasa Jawa kuno, mungkin mempengaruhi pilihan nama Malioboro, yang kelihatannya merupakan bentuk saduran bahasa Jawa dari kata Malioboro dalam bahasa Sanskerta. Kata Malioboro mulai banyak digunakan di ibu kota Sultan setelah perjanjian perdamaian Giyanti pada 13 Februari tahun 1755. Kata Malioboro benar-benar ditemukan di naskah yang berasal dari Jogja pada pertengahan abad ke-18. Dari 4 teori mengenai asal-usul nama Jalan Malioboro, teori dari Peter Carey paling masuk akal karena nama Malioboro sudah ditemukan usai lahirnya perjanjian Giyanti tahun 1755, jauh sebelum Inggris menguasai Nusantara. Kalau menurut teman-teman, teori mana yang paling benar? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di periode atau episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.